Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nabila Nusyifa dengan NIM 41236772. Yang dimana saya adalah mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah sebagai mata kuliah text mining yaitu oleh Pak Yudis, dan selanjutnya juga dalam presentasi kali ini juga saya telah membuat PowerPoint yang dimana dalam PowerPoint ini adalah hasil ringkasan dari proyek yang telah saya buat pada pertemuan kemarin. Dan proyek tersebut juga berisi hal-hal mengenai noise resilient Indo-Brede Twin based approach for multi-class emission detection in Gojek application review, a comparative study using FastTech and support vector machine. Dan itu adalah judul yang saya buat pada pertemuan yang kemarin yang saya garap sebagai proyek besar pada mata kuliah text mining. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abstraknya terlebih dahulu. Yang dimana abstraknya sendiri, penelitian ini mengatasi tantangan dalam mendeteksi emosi pada ulasan pengguna yang berisi slang dan kesalahan penulisan. Dan model Indo-Bradwin juga terbukti lebih efektif dan akurat daripada model konvensional seperti FastText dan SVM-nya itu sendiri. Dan menunjukkan bahwa pendekatan ini adalah solusi terbaik untuk menganalisis sentimen dalam bahasa Indonesia yang tidak berstruktur. Dan latar belakangnya itu ada penelitian ini berfokus pada deteksi emosi multiclass dalam ulasan pengguna aplikasi Gojek. Dan ulasan ini juga seringkali mengandung teks yang tidak baku seperti slang, singkatan, dan kesalahan ketik. Sehingga menyulitkan model klasifikasi konvensional untuk mendeteksi emosi yang seperti marah, gembira, sedih, takut, terkejut, ataupun kecewa. Dan oleh karena itu, tujuan utama dari studi ini adalah mengembangkan sebuah pendekatan efektif yang mengatasi tantangan ini dengan memanfaatkan model Indo-Bradwin yang lebih tangguh. Dan selanjutnya metodologi. Dan pada penelitian ini juga bertujuan sebagai evaluasi efektivitas model berbasis Indo-Bradwin yang tahan terhadap gangguan untuk multi-class emotion detection in noise Indonesian application reviews. Dan metodologi penelitian juga terdiri dari beberapa tahapan sistematis. Yang pertama ada persiapan dataset, yang kedua ada pemrosesan, dan yang ketiga ada pelatihan model, dan yang keempat ada pengujian, lalu yang terakhir ada evaluasi. Dan setiap tahapan ini akan dijelaskan secara rinci juga oleh saya. Dan untuk data preparation, ya, itu dalam penelitian ini dataset yang digunakan juga berasal dari Kaggle. Secara khusus dataset Gojek Review Bahasa Indonesia ini dikumpulkan itu dari dalam 1 tahun di bulan Januari 2024 untuk memastikan data yang dianalisis relevan dengan kondisi yang terkini. Dan sebelum digunakan, dataset juga menjalani beberapa tahapan penyaringan. Yang pertama, ulasan juga yang duplikat itu harus dihapus. Dan yang kedua, ulasan itu tidak tertulis dalam bahasa Indonesia atau yang tidak relevan, seperti umpan balik sistem yang dibuang. Dan setelah itu, ulasan yang tersisa diberi anotasi secara manual ke dalam 6 kategori yang telah ditentukan, seperti marah, gembira, dan sedih. Proses anotasi ini yang dilakukan oleh beberapa penilaian independen untuk menjamin keandalan data. Dengan proses seleksi yang ketat ini, penelitian ini juga menggunakan total 6.472 dataset ulasan yang valid dan telah diakurasi. Dan dataset ini juga menjadi dasar yang kuat untuk melatih dan mengevaluasi model, memastikan hasil yang andal, dan mencerminkan ekspresi emosi pengguna Gojek yang sesungguhnya. Dan pada preprosesingnya itu sendiri, di mana tahapan ini sangat penting dalam penelitian ini, terutama karena dataset ulasan Gojek yang dilakukan memiliki karakteristik yang informal dan tidak baku. Untuk mengatasi berbagai tantangan linguistik tersebut, penelitian ini menerapkan beberapa langkah sistematis. Dan langkah-langkahnya itu termasuk cascading untuk menyeragamkan teks menjadi huruf-huruf kecil seperti di low case, dan penghapusan elemen non-tekstual seperti emoji ataupun tanda baca. Dan normalisasi slang untuk mengubah kata-kata yang
dari tidak baku menjadi bentuk yang lebih baku atau formal, serta perbaikan ejaan untuk menangani kesalahan ketik. Selain itu, penghapusan juga ada stop word sama tokenisasi dilakukan untuk memastikan bahwa teks itu siap dianalisis oleh model. Dan melalui proses ini juga data diubah menjadi representasi yang bersih dan berkualitas, yang pada akhirnya sangat meningkatkan kinerja model klasifikasi. Dan selanjutnya itu ada model development, di mana tahapan pengembangan model dan penelitian ini juga mengakibatkan ada tiga model utama, yaitu ada fast text, SVM atau support vector machine, dan yang ketiga itu ada Bertweet yang dimana Fasttext dan SVM itu juga digunakan sebagai modal dasar sebagai perbandingan, dan sementara Fasttext-nya itu lebih efisien dan cocok untuk teks singkat, dan sedangkan SVM kuat untuk fitur yang berdimensi tinggi. Namun kontribusi utama penelitian ini adalah penggunaan Indo-Braithwaite yang telah disesuaikan oleh fine-tune. Model berbasis transformer ini juga mampu memahami konteks yang dinamis dan menjadikannya sangat efektif dalam memproses ulasan Gojek yang penuh slang dan kesalahan ketik. Dan selanjutnya ada eksperimental stub, yang dimana penelitian ini juga dilakukan dalam lingkungan Google Colab dengan menggunakan GPU-nya tuh T4. Jadi sebelumnya itu kita setting dulu nih dengan menggunakan GPU-nya. Dan untuk memastikan keandalan hasil, dataset dibagi menjadi 80% untuk pelatihan ataupun training, dan 20%-nya itu untuk pengujian. Dengan metode stratified sampling agar proporsi setiap kategori emosi juga tetap terjaga. Dan setiap model juga dikonfigurasi dengan hyperparameter spesifik seperti fast text dengan menggunakan dimensi embedding itu 100, dan SVM yang memakai kernel linear, dan Indo-Braithwaite-nya itu diatur dengan panjang urutan 128 serta ukuran batch-nya itu totalnya 32. Dan pengaturan ini dirancang untuk memastikan eksperimen transparan, dapat diulang, dan memberikan hasil yang sangat optimal. Dan untuk evaluasinya itu sendiri, yang dimana metrik evaluasi digunakan dalam penelitian ini mencakup akurasi, presisi, dan recall, serta F1 score. Khususnya F1 score rata-rata makro dipilih sebagai matriks utama karena mampu memberikan penilaian yang lebih adil pada dataset yang tidak seimbang. Dan sebuah confusion matrix juga digunakan untuk memvisualisasikan kesalahan klasifikasi. Dan ini hasil evaluasi keseluruhannya, yaitu dari akurasi, macro precision, macro recall, dan macro advance score. Di sini ada SVM, Fasttext, dan Indo-Braithwaite itu sendiri. Dan ini juga ada penjelasan yang dimana model Indo-Braithwaite terbukti sangat unggul. Bisa kita lihat Indo-Braithwaite itu dia menempati posisi yang paling atas, ini yang paling unggul. Dan karena model ini mencapai akurasi sebanyak 84,7% dan F1 score-nya itu 0,82. Jauh lebih baik daripada model dasar Fasttext ataupun SVM itu sendiri. Dan kinerja kuat ini juga disebabkan oleh kemampuannya mengidentifikasi emosi, termasuk kategori minoritas, serta keseimbangan antara presisi dan recall. Pemrosesan data juga sangat krusial. Tanpanya kinerja model akan menurun. Hasil ini menunjukkan bahwa Indo-Braithwaite adalah solusi andalan dan praktis untuk menganalisis emosi dalam bentuk ulasan Gojek. Dan bagian diskusinya itu, pembahasan ini menunjukkan perbedaan jelas antara Fasttext, SVM, dan Indo-Braithwaite. Fasttext dan SVM memiliki keterbatasan dalam memahami konteks dan menangani data yang maksudnya berisik di sini adalah kata-kata yang tidak baku gitu loh. Dan sebaliknya juga Indo-Braithwaite terbukti lebih unggul dan tangguh. Model ini mampu menangkap nuansa emosi yang halus, bahkan dengan adanya slang dan kesalahan ketik menjadikannya solusi yang lebih andal untuk menganalisis sentimen di dunia nyata. Meskipun memiliki kebutuhan komputasi yang lebih tinggi, Indo-Braithwaite menawarkan pendekatan yang lebih akurat dan dapat diskalakan. Jadi hasil dari Indo-Braithwaite itu tuh lebih jelas daripada yang Fasttext dan SVM itu sendiri.
Dan untuk kesimpulannya, yang di mana penelitian ini membandingkan tiga model. Yang pertama itu bisa kita lihat tadi kan ada fast text, yang kedua ada SVM, dan yang ketiga itu ada Indo Braithwaite. Dan untuk mendeteksi emosi dalam ulasan aplikasi Gojek, hasilnya itu Indo Braithwaite secara konsisten menunjukkan kinerja yang paling unggul dan tangguh. Dan model ini juga terbukti mampu menangani teks yang tidak baku seperti slang dan kesalahan ketik dengan lebih baik. Dan sebuah kelemahan yang dimiliki oleh model tradisional, oleh karena itu penelitian ini menyimpulkan bahwa Indo-Braithwaite merupakan solusi yang paling andal dan scalable untuk analisis sentimen dalam data teks yang berbahasa Indonesia yang informal. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga penjelasan yang saya jelaskan ini berguna bagi kalian yang menontonnya.